channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tuyul. Cerita pesugihan tuyul ini di mana ada 3 orang yang ingin melakukan ritual pesugihan. Sebut saja 3 orang ini dengan nama Kasno, Darto, dan juga Juli. Mereka bertiga sepakat akan melakukan ritual pesugihan tuyul. Namun mereka butuh bantuan Pak Rizkon untuk mengantar ke tempat tersebut. Dan lalu kemudian diantarkannya mereka bertiga ke tempat Mbah Dukun. Di sana memang sudah dikenal sebagai tempat pesugihan tuyul. Perjalanan yang ditempuh sekitar 30 menitan. Akhirnya mereka pun sampai di sebuah gubuk tua dengan keadaan lingkungannya yang sangat sepi. Sesampainya di sana mereka bertiga diantar Pak Rizkon untuk masuk ke gubuk Mbah Dukun. "Mbah, kedatangan saya ke sini, mohon maaf ini ada 3 orang yang ingin melakukan ritual tentang pesugihan tuyul, Mbah," ujar Pak Rizkon. "Lah, kok bertiga begini? Kalian janjian ya?" jawab Mbah Dukun. "Iya, Mbah, saya mengantarkan ketiga orang ini untuk ke tempat Mbah," ujar Pak Rizkon. "Ya, oh ya, kapan kita akan melakukan ritualnya, Mbah?" tanya si Kasno. "Lebih cepat lebih baik kalau kalian ingin mendapatkan apa keinginan dari kalian," jawab Mbah Dukun. Karena apa yang sudah disampaikan, secepatnya mereka bertiga langsung mengambil persyaratan yang sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan ritual. "Saya harus menyiapkan apa saja yang kebiasaan untuk melakukan ritual saya bersama untuk ketiga teman saya ini, Mbah?" tanya Pak Darto. "Pulang ini kalian menuju ke pasar, membeli ikan dan semua peralatan yang memang sudah disyaratkan untuk pesugihan ini," ujar Mbah Dukun. "Kalian bertiga langsung masuk saja ke tempat yang sudah saya sediakan di belakang rumah saya. Di situ kalian masuk untuk melakukan ritual," ucap Mbah Dukun kepada mereka bertiga untuk segera masuk ke tempat yang di mana mereka akan mendapatkan tuyul. Singkat cerita, ketiga orang yang melakukan ritual ini diantaranya Kasno, Darto, dan Juli. Yang sukses hanya 2 orang saja. Sementara satunya si Juli, dia tidak mendapatkan apa yang diinginkan, yaitu mendapatkan tuyul yang diharapkannya. Lalu Juli yang bingung, ia pun bergumam, "Kenapa saya tidak mendapatkan tuyul sendiri, sedangkan mereka dengan mudahnya mendapatkan tuyul yang mereka harapkan?" gumam Juli. Karena kebingungan itu, Juli menanyakan kepada Mbah Dukun. "Mbah, saya kok tidak dapat sendiri itu, bagaimana, Mbah?" tanya si Juli. "Mungkin saja kamu ada hal-hal yang membuat kamu tidak mendapatkan pesugihan tuyul tersebut. Mungkin diri kamu ada penghalangnya. Coba Bapak koreksi sendiri, apa yang menyebabkan tidak bisa sukses melakukan ritualnya? Sementara teman di sini, Pak Kasno dan Pak Darto, sudah bisa mendapatkan tuyulnya masing-masing," jelas Mbah Dukun kepada Juli. Lalu kemudian mereka berdua yang sukses mendapatkan tuyul, Mbah Dukun memberi pesan kepada mereka berdua. "Sebelum kalian berdua sampai ke rumah, kalian jangan mampir kemana-mana. Nanti ketika sudah sampai di rumah, kalian temui istri kalian berdua dulu. Bilang kepada istri kalian untuk membeli sarana sesaji yang nanti kalian hadapi waktu itu. Nanti tuyul akan bersanding dengan kamu yang melakukan ritual. Dan selepas kalian melakukan ritual itu dan tuyul berangkat untuk melakukan aksinya, jangan lupa setelah itu kalian harus menyusui lewat istri kalian masing-masing," Mbah Dukun menjelaskan secara gamblang. Setelah mendapat apa yang diinginkannya dan mendapat pesan dari Mbah Dukun tentang ritual kedepannya, akhirnya mereka pamit untuk pulang. Di pagi hari yang cerah, Kasno memberitahukan kepada istrinya,
tentang pesugihan tuyul yang didapatkannya semalam. Dan istrinya pun langsung bergegas untuk menyiapkan segala persyaratan yang harus dipenuhi. Tanpa berbasa-basi, Kasno pada malam harinya langsung melakukan ritualnya. Tuyul peliharaannya disuruh keliling untuk bekerja dan pulang membawa uang. Pertama kali beroperasi mendapatkan sesuai harapan. 1 hari mampu mendapatkan 500.000. 1 hari 2 hari tuyul itu bekerja sesuai yang diharapkan Kasno. Bui-bui uang yang sudah lumayan terkumpul banyak, namun tidak disangka pada minggu ketiga, tuyul yang dipelihara si Kasno ini tertangkap oleh ahli ulama yang ada di desanya. "Ini peliharaannya siapa? Hei, tuyul, siapa majikanmu? Saya ingin bertemu, suruh dia ke sini," ujar Pak Ustadz. Pak Ustadz itu pun menanyainya dan tuyul itu pun memberitahukan bahwa majikannya itu adalah si Kasno. Tidak berselang lama, Kasno ini datang menemui Pak Ustadz. "Maaf Pak, saya datang ke sini mau ambil anak saya Pak," ujar si Kasno dengan suara agak sedikit malu. "Saya akan melepaskan, tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus menebus sebesar 10 juta. Jawab Pak Ustadz. Kasno yang mendengarkan pun sontak saja kaget. "Kok banyak sekali Pak? Dengan uang berjumlah 10 juta ini, saya dapat dari mana Pak?" ujar si Kasno. "Saya tidak tahu menau, terserah Pak Kasno mau dapat dari mana. Karena uang itu akan saya gunakan untuk keperluan masjid, walaupun itu uang tidak tahu dari mana," jawab Pak Ustadz. "Pak, bagaimana kalau dikurangi Pak?" tawar si Kasno. "Ini bukan jual beli Pak Kasno. Kalau Pak Kasno mau ya silakan. Kalau tidak mau ya saya tetap simpan dalam botol ini," jawab Pak Ustadz. Lalu kemudian si Kasno pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu. Ia berdiskusi dengan istrinya. "Bu, Pak Ustadz meminta uang tebusan 10 juta. Katanya nanti akan disumbangkan di masjid Bu," ujar si Kasno. "Hah? 10 juta? Banyak sekali Pak. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu Pak?" jawab istrinya Kasno. "Ya sudah, coba kita hitung dulu uang hasil kemarin," ujar si Kasno. Kemudian dihitungnya uang hasil operasi tuyul kemarin yang selama 3 minggu. Namun uangnya ternyata tidak cukup. "Ibu bukannya masih punya simpanan cincin? Dijual aja Bu," ujar si Kasno. "Lah, kalung aja belum kebeli, ini malah disuruh jual cincin. Gimana sih Pak?" jawab istrinya Kasno. Tidak berselang lama mereka berdua menuju ke tempat toko emas untuk menjual cincin istrinya Kasno. Cincin itu terjual dengan harga 700.000 rupiah dan sisanya untuk pegangan. Singkat cerita, sementara 10 juta sudah diantarkan ke tempat Pak Ustadz. Sesampainya di tempat Pak Ustadz, Kasno berujar, "Saya serahkan 10 juta ini kepada Pak Ustadz, tapi saya minta anak saya dilepaskan Pak," ujar si Kasno. Dan kemudian Pak Ustadz pun melepaskan tuyul itu. Dan tuyul itu digendong Kasno menuju rumahnya. Sementara uang tersebut katanya untuk pembangunan masjid. Lain halnya dengan Sidarto, 3 bulan, 4 bulan, sampai 1 tahun keadaannya Sidarto ini bisa membeli motor baru dan bahkan bisa membuat usaha miliknya yang kebetulan di bidang konveksi ini semakin berkembang. Beda sekali dengan kehidupan si Kasno. Sudah ke-13 kalinya tuyulnya ketangkap. 1 tahun ditangkap hampir 3 kali. Dan tebusannya pun hampir rata-rata sama. Jadi hampir 1 tahun Kasno ini tidak mendapatkan apa-apa dari pesugihan tuyul itu. Bisa dibilang 1 tahun berselang kehidupan Darto sangat-sangat mumpuni. Karena tuyulnya itu tidak pernah tertangkap. Sementara kehidupan si Kasno ini saat peliharaan tuyulnya di setiap kali dia mendapatkan lebih, tidak berselang lama tuyulnya itu pasti ketangkap oleh warga sekitar tempat tinggalnya. "Gimana sih?
cari tempat itu yang benar. Setiap kali habis dapat uang banyak, pasti ketangkap. Ujar istri Kasno yang jengkel karena bukannya mendapatkan uang, tapi malah rugi buat uang tebusan. Hampir setiap harinya tuyul itu malas-malasan. Kamu itu bagaimana? Bisanya malas-malasan, disuruh kerja malah gak mau. Tapi selalu saja minum ASI istri saya. Uang yang diperoleh setiap hari hanya cukup untuk makan sehari saja. Ujar si Kasno memarahi tuyul tersebut. Berbeda sekali dengan tuyulnya yang dimiliki Sidarto. Setiap habis operasi hasilnya bisa memuaskan majikannya. Bahkan 1 bulan sudah mampu membeli motor. Bahkan hampir 3 tahun semenjak Sidarto memelihara, dia sudah mampu menaikkan haji untuk dirinya dan juga istrinya. Tuyul yang dipelihara Darto ini membuat kehidupannya sangat membaik. Yang pasti kehidupannya semenjak melakukan pesugihan tuyul itu, Darto menjadi orang terpandang di desanya dan juga disegani oleh banyak orang. Lain halnya dengan si Kasno, kehidupannya selama 3 tahun semenjak dia memelihara tuyul tidak memberikan hasil apa-apa. 1 tahun pertama uangnya habis untuk menebus si tuyul karena tertangkap. 2 tahun kedepannya setiap harinya hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari dengan istrinya. Setiap harinya hanya bisa mengumpulkan 100.000, terkadang 50.000, terkadang 150.000. Sedangkan hutangnya si Kasno ini lumayan banyak. Bagaimana untuk kebutuhan sehari-harinya? Istrinya Kasno yang setiap hari harus menyusui. Kamu nyusu terus, sementara kerja tidak pernah benar. Kasno dan istrinya ini terus mengomel-ngomeli tuyul tersebut, yang membuat tuyul itu semakin tidak bekerja dan hanya malas-malasan. Bahkan 1 minggu dia beroperasi 3 kali tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kalau si Kasno ini pulang kerja, tahu-taunya tuyul itu cuma main-main di tempat yang sudah disediakan sama si majikannya. Kasno yang sudah hampir 7 tahun lamanya tidak mendapatkan kekayaan. Justru Kasno malah habis-habisan. Rumah sudah tidak ada, motor juga ia tidak punya. Kasno yang bingung dan khawatir dengan kondisi istrinya yang sekarang kurus sekali dengan wajah yang sangat pucat. Bahkan untuk berbelanja keluar pun istrinya malu dengan tetangga karena kondisinya yang sudah tidak seperti dulu. Dan Kasno yang bingung dengan peliharaannya ini yang tidak membuahkan hasil seperti tuyul peliharaannya Darto. Lalu Kasno pun mencoba menanyakan kepada Pak Rizkon. Dan pagi-pagi sekali Kasno datang ke rumah Pak Rizkon untuk menanyakan perihal hal itu. Pak, ini bagaimana ya? Saya kok bingung. Pesugihan tuyul saya tidak membuat saya menjadi kaya, malah saya menjadi semakin miskin saja, ujar si Kasno. Loh, kok bisa seperti itu? Kamu bagaimana? 7 tahun baru nongol kesini saja, dan mendengar kamu berbicara seperti ini, kamu membuat saya kecewa saja, ujar Pak Rizkon. Tuyul yang saya pelihara itu malas-malesan, Pak. Buat kebutuhan sehari-hari saja, pas-pasan, Pak. Bagaimana saya mau maju seperti Darto? Ujar si Kasno. Tuyul itu jangan pernah dikasarin. Kalau dia itu masih memberikan sedikit, itu masih untung. Majikan sama peliharaannya itu harus selalu dihormati. Jangan diomel-omelin terus, ujar Pak Rizkon. Terus saya harus bagaimana lagi, Pak? Saya sebenarnya sudah tidak menyanggupi untuk memelihara tuyul yang ada di rumah. Kasihan sama istri saya, Pak, ujar Kasno. Kasno, keadaan istrinya Bapak memang terlihat pucat. Badannya sekarang terlihat kurus. Tapi coba dulu kamu mampir ke Pak Darto. Coba cari tahu informasi tentang keberhasilannya. Soalnya Pak Darto waktu datang ke sini 1 bulan kemarin bawa motor ini yang saya terima. Dia itu tidak pernah yang namanya ngomel-ngomel tentang pesugihan. Mainannya dicukupi di tempat tuyulnya bekerja.
atau jam operasinya juga tidak terlalu banyak. Jadi ya coba dulu Pak Kasno cari informasi tentang bagaimana cara dia bisa sukses pelihara tuyul, ujar Pak Rizkon. Apa perlu saya ke sana, Pak? Tanya si Kasno. Itu perlu, Pak Kasno. Coba Bapak ingat dulu, Pak Juli pernah kan bareng sama Bapak, dia tidak berhasil. Dia kepengen seperti kalian, tapi dia tidak bisa. Sekarang Pak Kasno yang sudah mendapatkannya, masa mau dikembalikan? Ujar Pak Rizkon. Mendengar apa kata Pak Rizkon, akhirnya Kasno ini mendatangi kediaman istrinya terlebih dahulu untuk menyampaikan apa yang disampaikan Pak Rizkon tadi. Bu, katanya saya harus nanya dulu bagaimana caranya Pak Darto itu bisa sukses, ujar si Kasno. Tapi saya tidak kuat, Pak. Saya sudah hampir beberapa tahun ini menyusui terus seperti ini. Saya sudah capek, Pak. Saya sudah kelelahan. Sementara hasilnya tidak mendapatkan apa-apa. Yang ada bapaknya sendiri yang susah. Dan saya sendiri semakin kurus. Lihat, Pak. Ini saya kurus sekali, Pak, sekarang. Jawab istrinya Kasno. Ya, bukannya gitu, Bu. Apa salahnya kita coba nanya untuk memperbaiki diri? Barangkali sarannya Pak Rizkon untuk menanyakan ke Pak Darto bisa memberikan hal yang baik untuk kita. Tukas si Kasno. Atas masukan dari Pak Kasno, istrinya Pak Kasno menyetujui. Dan akhirnya Pak Kasno berangkat ke tempat Pak Darto. Dan berangkatlah mereka berdua ke kediaman Pak Darto. Permisi Pak Darto, ujar si Kasno. Oh, kamu no, silahkan masuk, sini masuk dulu, jawab Pak Darto. Karena sudah punya kekayaan yang melimpah, rumahnya semakin mewah. Halamannya pun ada kolam renangnya. Pokoknya hasil dari pesugihan Pak Darto ini benar memberikan kekayaan. Berbeda sekali dengan pesugihannya Pak Kasno yang tidak memberikan kekayaan, malah yang ada hanya kemiskinan dan kesedihan. Sama-sama melakukan pesugihan tapi berbeda hasil. Pak Kasno yang disuruh masuk ke dalam rumahnya dan mereka berbincang-bincang di taman belakang rumah. Pak, saya kesini mau nanya, bagaimana caranya agar pesugihan tuyulnya bisa lancar, Pak? Kita kan sama-sama punya tuyul. Dan Pak Darto bisa punya rumah, punya mobil, dan motornya banyak. Usaha-usahanya Bapak lancar semua. Itu bagaimana caranya, Pak? Tanya si Kasno. Keadaan kamu bagaimana, Kasno? Tanya balik Pak Darto. Saya ini datang ke sini mau nanya, karena keadaan saya ini bukannya membuahkan hasil, tapi malah seperti ini. Setiap hari cuma dapatnya 100.000, 50.000. Yang paling bikin jengkel itu, seminggu itu berangkatnya cuma 3 kali. Dan ada 2 kali setiap kali saya lepaskan untuk operasi, untuk bekerja, tiba-tiba tuyul itu sudah ada di dalam tempat ritual di kamar, malah bermain-main di sana, ujar Pak Kasno. Kamu itu bagaimana Pak Kasno? Kamu sudah benar-benar apa belum? Tanya Pak Darto. Maksudnya benar-benar bagaimana Pak? Tanya si Kasno penasaran. Maksudnya yang namanya sesuatu pesugihan itu, kita harus benar-benar merawatnya. Seperti anak kita sendiri Pak, kita jangan pernah memarahinya. Kita sebaiknya memanjakan peliharaan kita. Makanya dia bekerja semaksimal mungkin. Kenapa saya sebagai majikan, kebutuhan dia saya cukupi. Semua dari mainan, dari keperluannya. Bahkan ketika habis bekerja, saya nyuruh ke istri saya untuk menyusuinya. Dan istri saya pun tidak pernah mengeluh. Dia menyusui sampai berhenti dengan sendirinya, Pak. Ujar Pak Darto menjelaskan. Mendengar arahan dari Pak Darto, Pak Kasno pun berujar lagi. Mungkin benar juga kata sampean Pak Darto. Saya memang sering memarahi, mengomeli, bahkan mainannya kadang saya injak-injak. Jadi mungkin tuyul itu ngambek kali ya Pak? Ujar si Kasno. Apa benar? Saya kurang tahu juga Pak Kasno. Saya dapat masukan dari Pak Juli. Pesugihan apapun sebaiknya dimanja. Jangan pernah sekalipun kamu sakiti perasaan atau sakiti pribadinya.
karena setiap pesugihan itu akan mengakibatkan kalau dia disakiti, dia tidak akan bekerja maksimal, jawab Pak Darto. Mungkin semua ini masalah saya sama tuyul saya, Pak. Saya sempat kesal, setahun pertama belum mendapatkan apa-apa, malah ketangkep nyasar terus. Saya sampai sekarang pun tidak mendapatkan apa-apa, ujar Kasno lagi. Lah terus bagaimana Pak Kasno? Kamu kesini kan mau tahu bagaimana caranya? Saya sudah menceritakan, terus saya harus ngomong apa lagi Pak? Tukas Pak Darto. Maksud saya kesini Pak Darto, saya punya rencana, pengen mengembalikan tuyul itu ke tempat dulu kita ritual, ujar si Kasno. Memang benar, kamu mau mengembalikannya, terus apa kamu sudah nyesel ya? Jawab Pak Darto. Saya sebenarnya sih sedikit menyesal, tapi kalau terus-terusan, saya jujur kasihan sama istri saya Pak Darto. Istri saya semakin kurus, wajahnya pucat, sementara dia setiap kali mau belanja ke warung, malu karena keadaan dirinya sendiri, dan malah saya yang disuruh belanja. Tukas Pak Kasno menjelaskan. Mendengar apa yang disampaikan Pak Kasno, Pak Darto pun semakin bingung. Bingung saya Pak, kalau memang Pak Kasno kepingin mengembalikan tuyul tersebut ya silakan Pak. Tapi saran saya, coba diperbaiki dulu, barangkali bisa Pak, ujar Pak Darto. Tapi sepertinya sudah terlalu jauh Pak. Ya sudah, makasih atas masukannya Pak. Saya mau datang ke tempat Pak Juli, mau minta diantar ke tempat dulu kita ritual, ujar Pak Kasno. Memang mau ngapain? Tanya Pak Darto. Ya mau mengembalikan tuyul lah, masa mau nyari tuyul lagi? Jawab si Kasno. Ya sudah, terserah sampean Pak, tukas Pak Darto. Lalu kemudian akhirnya Pak Kasno ini berangkat ke tempat Pak Juli untuk meminta diantar ke tempat Mbah Dukun. Pak Juli, saya mau mengembalikan tuyul yang didapat dari tempat ritual dulu Pak. Kamu bisa mengantar saya tidak Pak? Ujar Pak Kasno. Saya ya mau-mau saja Pak Kasno, tapi saya tidak bisa hari ini, besok saja ya Pak, jawab Pak Juli. Tidak apa-apa Pak Juli, saya besok pagi datang lagi ke sini, bersama tuyulnya tak bawa ke sini, ke tempat Bapak, ujar Kasno lagi. Kalau begitu saya mohon maaf ya Pak, saya benar-benar tidak bisa hari ini Pak, ujar Pak Juli. Besok juga tidak apa-apa kok Pak, jawab si Kasno. Setelah itu pun Pak Kasno pulang ke rumah, dan Pak Kasno menceritakan tentang apa yang diceritakan Pak Darto kepada istrinya. Ternyata selama ini kita salah Bu, ujar Pak Kasno. Salah kenapa Pak? Tanya istrinya kembali. Kita sudah salah terhadap tuyul kita. Kita tidak pernah memberi apa yang dia inginkan, tidak pernah memanjakan. Bahkan untuk sesajen dan mainannya pun, saking kesalnya, saya injak-injak. Tekad saya ingin mengembalikan tuyul tersebut Bu, tukas Pak Kasno. Lah terus bagaimana Pak? Bapak mau berangkat sendiri atau bagaimana? Tanya istrinya. Rencananya besok Bu, diantar Pak Juli, karena hari ini Pak Juli ada urusan dan bisanya besok, jelas Pak Kasno. Singkat cerita besok paginya Pak Kasno mendatangi tempat Pak Juli, dan mereka berdua pun menuju ke tempat Mbah Dukun yang tempo lalu pernah dikunjunginya. Permisi Mbah Dukun, ujar Kasno. Kalian datang lagi, ada perlu apa lagi? Jawab Mbah Dukun. Saya kesini mau mengembalikan tuyulnya, kira-kira bisa tidak ya Mbah? Ujar Pak Kasno. Hah? Mau dikembalikan? Memang kenapa? Jawab si Dukun. Soalnya begini Mbah, kata Pak Kasno tuyul ini bekerja tidak maksimal. Jadi dia itu kerjanya ya cukup untuk sehari-hari, jawab Pak Juli. Lah kok bisa begitu? Tanya Mbah Dukun. Tidak tahu Mbah, saya juga bingung sendiri. Pokoknya saya mau mengembalikan ini ke tempat Mbah, ujar si Kasno. Benar, kamu mau mengembalikan tuyulnya? Tanya Mbah Dukun. Iya Mbah, pokoknya saya mau mengembalikan tuyul tersebut, jawab si Kasno. Singkat cerita Mbah Dukun itu hanya menerima,
dan mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Sesampainya di rumah Pak Kasno yang bertemu dengan istrinya pun menanyakan kembali. "Bagaimana Pak, sudah dikembalikan apa belum?" tanya istrinya. "Sudah Bu," jawab Kasno. "Lah terus bagaimana lagi Pak, ada pantangannya tidak?" tanya istrinya penasaran. "Sepertinya sih ada Bu, tapi ya kita akan mengalami dampak dari pesugihan yang pernah kita miliki. Kita mungkin nyari pekerjaan yang lain ya agak susah. Mungkin terjadinya kita juga akan susah Bu. Pokoknya Bapak menyesal Bu," ujar Pak Kasno. Keadaan istrinya Pak Kasno yang sedikit lemah apalagi yang semakin menyedihkan dengan kondisi tubuhnya yang semakin kurus. Setelah setahun tuyul itu dikembalikan, kehidupan mereka memang jauh lebih buruk dari sebelum mereka memelihara tuyul. Dan singkat cerita 2 tahun setelah itu, istrinya Pak Kasno meninggal dunia. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Pesugihan Tuyul. Semoga kisah kali ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Semoga apa yang saya ceritakan ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat musyrik. Ambil sisi positifnya dan buang jauh-jauh sisi negatifnya. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.